Selamat datang di Ngomel Ngobrol Milenial bareng saya Gilar Prasetyo yang kali ini sudah ditemani oleh dua bintang tamu yang luar biasa. Ini kita datangkan dari SMA Negeri 7 Surakarta. Iya, Bu. Iya. Dan kali ini kita sudah bersama dengan Ibu Sri Yuliani. Halo Bu Yuli, selamat siang. Halo, selamat siang Mas. Dan sudah ditemani juga dengan Kak Flora Keisha. Selamat siang Kak. Siang Kak. Oke, Kak Flora Keisha ini namanya, maksudnya bagus banget ya, Flora Keisha. Kalau yang nggak bagus nanti namanya Flora Fauna. Gimana kabarnya Bu Yuli? Alhamdulillah sehat Mas. Cuacanya agak Ekstrim. terik ya Bu ya, Iya. akhir-akhir ini. Tapi masih semangat mengajar ya Bu ya? Insya Allah semangat. Keren Harus banget. selalu semangat. Harus selalu semangat nih Kak Flora nih, mau tanya dulu nih dikit. Gimana kiat-kiat menghadapi pembelajaran pasca istirahat kedua nih? Kan panas banget habis istirahat kedua gitu, awalnya gimana tuh? Tetap harus semangat ya Bu ya, karena di kelas tuh ngadepin cuaca panas banget nih, kadang konsentrasinya keganggu, tapi gimana pun harus Ngantuk nggak? berusaha. Pastinya iya, tapi kalau nggak dipaksa nggak dapat materi. Ngomongnya gini kalau di dekat gurunya. Iya, ada gurunya soalnya. Kalau nggak ada guru nanti panas banget, mending tidur nggak sih? Gitu. Oke, baik teman-teman, dan pembahasan kali ini cukup menarik tentang fenomena yang lagi tren. Tapi sebelum ke arah sana, kita bahas dulu nih pendidikan karakter. Nah, menurut Bu Yuli, gimana sih Bu pendidikan karakter yang sekarang ini tuh? Apa itu pendidikan karakter? Menurut saya pendidikan karakter itu merupakan satu usaha kita ya, terutama adalah bagi pendidik dimanapun saja berada, mungkin bisa saja di rumah atau mungkin di lingkungan sekitar, apalagi di sekolah, terutama di sekolah nih. Usaha kita untuk menanamkan sikap atau nilai yang baik ya kepada anak-anak kita gitu. Jadi banyak hal sebenarnya untuk bisa menanamkan itu. Nah, terutama yang paling paling penting, yang paling kita harusnya kita tanamkan itu fokusnya ada di sekolah gitu. Karakter seperti apa Bu yang berusaha coba ditanamkan? Yang mungkin dibutuhkan nih sama anak-anak sekarang? Banyak sih Mas sebenarnya. Jadi kalau dari karakter-karakter yang ada ya, itu sebenarnya bisa semuanya kita tanamkan. Tetapi yang namanya mendidik, menanamkan karakter itu tidak serta-merta langsung bisa melihat hasilnya nih. Jadi kita perlu membiasakan dari sedikit demi sedikit, baru nanti kita melihat hasil yang ada. Misal yang gampang aja, kita say hello sama guru yang kayak gitu, saling tegur sapa. Iya, gitu. tegur sapa sama guru. Yang terkadang kalau anak-anak sekarang itu merasa kalau tidak diajar itu bukan gurunya begitu. Sehingga kalau mereka tidak kita ajarin bagaimana sih menanamkan nilai karakter yang seperti itu, apakah guru yang di sekolah itu hanya guru kelasnya saja, apakah semua guru yang di sekolah yang harus kita sapa begitu. Karena kadang ketemu sama yang bukan guru kelasnya kayak buang muka, tidak menyapa, misalkan kayak gitu. Malah kadang gini, mereka merasa itu bukan gurunya begitu, sehingga nggak perlu nyapa, nggak perlu menghormati, kadang sampai seperti itu. Sehingga kalau misalkan mereka melakukan sesuatu, kita tegur, itu kayaknya nggak respon lah, nggak gas gitu istilahnya. Tapi masih ada nggak murid-murid sekarang yang kalau ketemu guru cium tangan gitu? Ada. Masih banyak sih. Saya pikir murid-murid sekarang kalau ketemu guru cium jauh gitu. Nggak ada. Masih tetap cium tangan ya Bu ya? Masih ada beberapa. Tapi kalau dibanding saya dulu waktu sekolah sih prosentasenya sudah menurun berbeda gitu. Apalagi setelah pandemi itu luar biasa dampaknya. Tapi mungkin kalau ini seandainya tadi kita berkata murid sekarang agak cuek nih ke guru-guru yang mungkin bukan guru kelasnya. Bisa aja nih Bu ya, bisa aja. Mungkin saya berusaha membela Tim Flora dan teman-teman. Bisa aja menyapanya lewat chat Bu. Jadi di chat. Ada say hello langsung juga, gitu. Iya sih. Oke, Kak Flora nih, pendidikan karakter penting nggak menurut Kak Flora di eranya generasinya kakak sekarang nih? Menurut aku sangat amat penting ya, karena apalagi setelah 2 tahun masa-masa COVID kita off, karena kurang banget itu. Kayak
pendidikan moral dari guru juga, dari keluarga juga merasa kayak kurang gitu, mungkin karena di rumah terus ya, jadi Kurang jarang bersosialisasi gitu ya. juga, gitu. Penting banget sih, karena sekarang juga kayak paling nyapa guru kayak iya bu gitu dong, rata-rata pada gitu ya bu. Iya. Ya begitu. Mari Bu, paling cuma gitu aja. Itu masih mending. Kadang itu masih buang bagus lah ya muka Bu. gitu, iya. Benar-benar. Ya, dan ini Bu, di sekolah kan sekarang ada P5 ya Bu. Dan kaitannya bagaimana sih Bu pembelajaran P5 itu dengan pendidikan karakter? Yang berkaitan dengan pendidikan karakter itu bagaimana? Oke, baik. Sebenarnya di P5 itu sendiri ada dimensi penilaiannya sih Mas. Nah, jadi P5 itu memiliki kriteria penilaian sendiri di mana ada kaitannya dengan pendidikan karakter. Jadi di sana ada dimensi-dimensi yang harus kita masukkan ke dalam P5 itu. Misalnya ada gotong royong, ada kreatif, ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berpikir kritis. Nah, itu semuanya kan merupakan satu bentuk karakter juga. Sehingga dengan pelaksanaan P5 di sekolah, secara tidak langsung kita juga Masukkan memasukkan nilai-nilai itu nilai-nilai tadi. atau karakter yang ingin kita kembangkan juga. Jadi dalam setiap program yang ada di P5 itu berusaha memasukkan nilai-nilai tadi gotong royong dan seterusnya tadi. Iya, Pendidikan karena karakter. gini Mas, kalau di setiap tema itu memang penilaian pada P5 itu sesungguhnya tidak hanya pada hasilnya saja. Tapi proses juga. Tidak hanya di produknya misalkan seperti itu, tetapi memang selama proses mulai dari awal pembelajaran P5 sampai dengan ke gelar karya atau selebrasi itu semuanya penilaiannya hanya di prosesnya begitu. Jadi kita mementingkan ke penilaian karakter juga. Bagaimana sih anak kerjasamanya, bagaimana sih anak berkolaborasi dengan temannya, bagaimana sih anak misalkan empati kepada temannya. Itu masing-masing di tiap tema itu sebenarnya memang harus dikembangkan di situ. Oh, jadi setiap tema itu punya indikator-indikator yang mengacu pada proses-proses pembelajarannya si anak ya. Jadi nggak Iya. cuman hasilnya aja yang dilihat Iya, gitu ya. iya. Keren nih, keren. Nah, ini buat Kak Flora nih. Menyenangkan nggak sih program B5 yang sejauh ini ya Kak? Kakak kelas berapa sih? Kelas 11, kelas 11 itu SMA. berarti kelas 2? Iya. Ya, berarti ini baru-baru ngerasain nih gimana tuh? Antara Pilih. seneng nggak seneng, karena pasti ada nih orang yang kayak nggak mau kerja. Oh. Nah, aku sendiri mungkin bisa dihitung itu karena aku banyak dispen kebetulan. Aku ngerasain nih Bu, sakit hati dikira nggak kerja padahal aku dispen buat lomba. Ya sebenarnya mungkin di mata orang yang kerja kayak ih apa sih nggak kerja loh gini-gini, ngapain dapat nilai gitu kan, kayak saya juga sakit Sabar, hati ya. sabar, Iya. sabar, sabar. Ya, menyenangkannya kita bisa lebih akrab, apalagi kalau di SMA 7 sistemnya itu kelas 11 penjurusan, jadi waktu kelas 10 itu semua mata pelajaran, kelas 11 baru penjurusan. Nah, senangnya bisa lebih akrab sama teman-teman, apalagi dari beda-beda kelas jadi satu gitu. Oke. Jadi ternyata penting juga ya Bu karakter toleransi tadi ya, kayak kasusnya Kak Flora ini tadi. Padahal dispen lomba misalnya tapi dikira nggak kerja dan sebagainya gitu. Jadi perlu pengertian lah istilahnya kalau kita, pengertian kepada teman ini sebenarnya kendalanya di mana sih, bisa disupport nggak dan lain sebagainya. Iya, sebenarnya kalau di P5 itu juga ada sih Mas untuk penilaian tentang empati misalkan. Nah, seperti itu. Bagaimana kita mengerti ke teman kita, mereka sedang apa, tidak mengerjakan tugas karena apa, gitu kan sebenarnya iya. ada gitu. Karena kondisinya ternyata kan beda-beda Iya. kondisi temannya, jadi harus saling tadi empati ya Bu Iya, ya, empati, pengertian. Nah tuh denger tuh kelompoknya Kak Flora tuh. Astagfirullah, maaf ya. Terbongkar nih sekarang alasannya nih. Oke. Hambatannya apa Bu kalau dalam pelaksanaan P5 pendidikan karakter itu tadi di sekolah? Dari mungkin pelaksananya atau dari yang siswanya? Kalau untuk P5-nya sendiri sebenarnya bisa berjalan lancar ya Mas, untuk P5-nya sendiri. Tetapi untuk penilaian itu terkadang kita untuk membedakan anak-anak mana sih yang bekerja sungguh-sungguh, mana sih mereka yang empatinya kelihatan, itu mungkin dari beberapa guru itu karena mereka belum mengenal muridnya secara pastilah, misalkan belum apal sama muridnya. Kadang kita juga susah sih untuk menilai mana-mana anak-anak yang sudah menguasai tentang karakter ini dan sebagainya. Itu menurut saya merupakan satu bentuk hambatannya. Hambatannya.
Itu bisa diselesaikan jika memang masing-masing guru itu juga mempunyai kemampuan untuk menghafal seluruh murid. Tapi kayaknya kan nggak mungkin ya. Misalkan satu guru seperti saya ngajarnya 11 kelas, masing-masing kelas 36 kan nggak mungkin menghafal semua. 11 kali 36 berapa tuh? Berapa tuh tim kreatif? 300 sekian pokoknya. Harus hafal tuh ya, karakternya masing-masing itu gimana. Capek ya Bu ya berarti ya. Iya. Tapi itu tadi berarti tergantung kemauan masing-masing guru untuk berusaha mengenal muridnya. Iya. Itu ya, Bu. Lebih di situ berarti ya Kak, Iya. hambatannya. Kalau dari Kak Flora nih, hambatan dalam melaksanakan P5 sebagai yang melaksanakan. Itu mungkin informasi kadang nggak diulang kembali ya Bu. Ada guru yang kan beda-beda nih. Ada guru yang maunya di sekolah aja ngasih taunya, nggak mau diulang lagi ke WhatsApp. Padahal kan sekarang zaman digital tuh, bisa dikirim lagi di WhatsApp apa gimana. Tapi ini nggak semua guru. Ada guru yang ya ngirim lagi gitu lah. Terus ada juga mungkin informasinya nggak rata. Nggak di broadcast iya, gitu ya. Gitu. Ada yang tiba-tiba guru masuk padahal ada yang di-spam, kan nggak tahu nih kita gitu. Sebenarnya habis ini nanti Kak Flora dan Bu Yuli bisa ngobrol berdua Iya. untuk menyelesaikan ini solusinya kayaknya. Kalau menurut saya sih memang zamannya zaman digital sih. Sebenarnya kalau informasi mendadak itu pun juga tidak masalah ya menurut saya. Selama guru itu juga memberi pemahaman juga gitu, kan Bu, proaktif. Untuk paling tidak maulah. Nah, jadi tidak harus di sekolah saja semua informasi yang namanya kita tanggung jawab sebagai guru itu tidak harus di sekolah. Ya, kadang sampai malam pun kalau memang ada murid yang masih menginginkan informasi, ya sebaiknya kalau menjadi guru pun harus dilayani begitu. Kalau menurut saya itu Mas. Gitu. Nah ini keren nih Bu Yuli nih. Jadi pemberian informasi nggak harus cuma di sekolah ya Bu ya. Jadi dimanapun selama murid membutuhkan dikasih. Tapi juga murid harus tahu diri ya. Jangan 10 malam ya Bu ya. Itu guru juga perlu istirahat ya Bu ya. Iya. Itu. Baik. Nah sekarang nih kita masuk ke topik utama nih. Ini tentang fenomena yang lagi viral, yang lagi cukup ramai juga. Oke, dan ini yang viral ini sampai direspon oleh PPPA, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ini terkait dengan tren self harm. Nah ini nih, yaitu tentang menyakiti diri sendiri, fenomena di mana menyakiti diri sendiri. Misalnya nih yang lagi banyak rame itu kan kasus-kasus yang menyayat tangan barcode ya Kak, barcode. Nah barcode istilahnya gitu-gitu kan. Dan itu menurut Ibu Yuli dan Kak Flora tuh gimana tuh fenomena self harm gitu? Apakah itu karena apa sih Bu penyebabnya? Mungkin kalau dari sudut pandang Ibu, kok anak-anak sampai melakukan tren-tren kayak gitu tuh? Kalau menurut saya ya mungkin karena ada banyak permasalahan ya. Jadi yang sebenarnya mereka menyakiti dirinya sendiri itu bukan untuk mencari istilahnya apa ya, pengen diperhatikan dan sebagainya, enggak sih sebenarnya. Memang kalau dulu itu ada mitos ya, anak-anak yang melakukan self harm ya, itu biasanya kan mereka memang karena itu karena di rumah nggak diperhatikan, itu pengennya diperhatikan orang lain, maka dia berusaha untuk menyakiti dirinya sendiri. Ada stigma seperti itu ya? Iya, ada stigma seperti itu. Tapi ternyata yang namanya dia menyakiti dirinya sendiri itu memang dia merasa sedang pada tingkat emosional yang puncak gitu ya, yang tertinggi. Nah, sehingga dia tidak mampu untuk menyampaikan kepada orang lain dan tidak bisa mengontrol dirinya sendiri. Sehingga dia seolah-olah menyalahkan dirinya sendiri begitu. Sehingga apapun yang saya lakukan itu sebagai bentuk dari penyalahan dirinya sendiri begitu. Menyalahkan diri sendiri. Ya, itu mungkin banyak faktor penyebabnya. Mungkin juga karena media sosial itu juga pengaruhnya besar sekali. Makanya tadi dikatakan tren begitu ya. Mungkin dia hanya ikut-ikutan dan sebagainya. Itu juga menurut saya kok merupakan satu bentuk faktor yang mempengaruhi tren-tren itu. Berarti depresi juga bisa masuk? Bisa. Jadi faktor utama di mana dia kehilangan kontrol diri. Iya. Seperti itu. Kak Flora pernah? Aku enggak mau. Jangan tapi ya. Pernah paling kayak gini ini tapi termasuk kita mukul tangan sendiri aja itu termasuk, jangan diikuti ya, tapi sakit tangannya gitu. Nah, kalau dari aku yang mau nambahin ya, kalau self harm yang dari karena kebetulan ikut
ngajarin teater di SMP ku, ada dilaporin sama guru ke teater. Gimana tuh adik kasusnya tuh? kelasmu tangannya digambar-gambari barcode. Tapi digambar ya, bukan Enggak, di itu beneran. Oh, di itu beneran, pakai slide iya, beneran? pakai slide beneran. Tanyain buat apa toh? Katanya tren, apa lagi sedih. Mbak tuh punya pacar, Mbak pacarnya gini-gini lagi sedih gitu. Kadang juga kayak miris ya. Jadi umur segitu ya jangan pacaran dulu lah. Tuh dengerin tuh Kak Flora, umur Pacaran segitu dulu ya. jangan pacaran dulu tuh. Mending belajar ya, Betul. gitu. Jangan sukses. Nah, lagi-lagi nih karena di dekat guru ngomong kayak gitu ya. Tapi iya loh. Oh iya, iya benar ya. Percaya. Ya jadi itu ya fenomenanya ternyata mungkin karena faktor itu tadi ingin diperhatikan, bisa juga depresi, kehilangan kontrol diri, atau mungkin mereka beranggapan ini kali Bu, musuh terbesar adalah diri sendiri. Jadi berusaha mengalahkan diri sendiri gitu. Mungkin juga sih. Tapi Bisa mestinya aja. dikalahkan egonya ya Bu ya, Iya. bukan dengan menyakiti diri Emosi itu sendiri. mungkin egonya lagi tinggi-tinggi. Nah, itu lagi tinggi-tinggi. Nggak mikirin aspek yang lain. Benar-benar, dan itu kan akhirnya jadi tren. Bahkan selain self harm itu yang saya juga ikutin ini, yang sering muncul di timeline saya itu yang menurut saya juga agak aneh sih. Itu loh Bu, yang sekarang lagi rame kalau ada konser terus mereka pogo-pogo istilahnya. Apa sih namanya? Musing gitu loh. Ngerti kan? Ada tuh yang lagi rame tuh. Yang mereka kayak modelan joget tapi tuh Over lah. over gitu loh Bu, apa namanya, mukul-mukul sekitarnya. Itu ngapain gitu loh, aneh-aneh Bu ada sekarang ya. Iya. Kok hobi banget gitu menyakiti dirinya sendiri gitu. Tapi yang menarik tadi dari Bu Yuli tadi adalah fenomena di mana mungkin mereka itu sebagai upaya karena ngerasa bersalah atas apa yang dialami, jadi kayak menyalahkan diri sendiri. Nah itu berarti salah, keliru juga ya Bu kalau misalkan merespon dengan menyalahkan diri sendiri gitu. Sebenarnya kalau menyalahkan diri sendiri itu ya gimana ya Mas? Apakah salah atau enggak, saya sendiri juga enggak tahu. Yang penting walaupun mereka menyalahkan dirinya sendiri, tidak sampai ke menyakiti dirinya begitu ya. Bagaimana upaya untuk melepaskan diri dari permasalahan yang mereka hadapi, itu yang paling baik bagaimana? Apakah dengan cara menyakiti sendiri atau dengan cara apa? Harusnya tidak seperti itu. Oh, jadi nggak apa-apa kalau mau menyalahkan diri sendiri asal untuk perbaikan ya Bu ya. Iya. Bukan untuk menyakiti Iya. diri sendiri gitu. Iya. Karena belum tentu juga yang dihadapi itu semua kesalahan karena dirinya, sendiri. bisa lingkungan, bisa Iya. faktor X lah di luar dia gitu ya Bu ya. Kamu pernah Flora menyalahkan diri sendiri? Pernah ya, kayak Oh, baru ngerti lah aku cewek menyalahkan diri sendiri gitu. karena aku ini nilainya anjlok banget. Oh. Karena lomba-lomba nggak pernah di kelas, aku belum pernah dari MPLS sampai sekarang ikut pelajaran sehari di kelas tuh kayak jarang banget gitu. Terus nilaiku anjlok, tapi ya udah dibayar dengan piagam ya Bu, alhamdulillah. Iya. Ya. Jadi ada yang harus apa, penebusan dosa lah itu ya dengan piagam ya. Biar Masih pas bagus ya, lah biar gitu. imbang. Oke, itu masih bagus lah, tapi ya mungkin nanti bisa diperbaiki lagi ke depannya. Ya harusnya buat introspeksi diri lah. Sebenarnya ini topik yang menarik ya Bu. Saya pernah ngebahas ini di podcast yang dulu, dan sepertinya ini alasan tim kreatif untuk menjadikan saya host di tema ini. Dulu saya pernah cerita Bu di sini juga. Saya itu juga pernah kehilangan kendali dan melakukan istilahnya apa ya, self harm ya mungkin ya. Jadi saya memukuli diri saya sendiri Bu. Itu saking bingungnya, maksudnya bingung harus melampiaskannya gimana. Emosi negatif ini kan kadang harus dilampiaskan. Tapi karena didikan di Solo Bersimfoni, saya jadi kayak mau melampiaskan itu gak mau merugikan orang lain Bu. Saya bingung gitu kan, ini emosi terlalu besar. Terus akhirnya saya malah mukulin tembok Bu. Saya pukulin tembok sampai tangan saya lecet. Habis itu sakit ternyata ya. Terus saya mukul diri sendiri. Saya ingat teman saya bilang, ada seorang atlet bela diri bilang, salah satu bagian tubuh yang kalau dipukul itu bisa bikin koma, itu di rahang bawah. Itu yang saya incer Bu dulu. Saya pukul, deng, deng. Tapi kok nggak koma? Kok malah tanda tanya, ini kok nggak pingsan-pingsan gitu. Kurang keras sekali. Kurang keras sekali. Tapi akhirnya bener saya sampai nggak sadar diri sebentar gitu. Terus pas sadar lagi saya ngerasa, ini mungkin apa ya, kayak salah gitu loh apa yang saya lakukan. Maksudnya menyalahkan diri sendiri. Jadi semua persoalan saya tarik kesalahannya ke saya. Jadi akhirnya saya malah beban sendiri gitu. Mestinya ya itu tadi ya Bu, untuk introspeksi ya, memperbaiki diri.
yang tapi itu dulu ya teman-teman ya. Dulu waktu saya jarang main ke SB. Setelah saya sering main ke Solo Bersimfoni, saya udah nggak self harm lagi Bu, self love saya Bu. Self love. Oke, nah kalau nih Bu, Ibu sebagai saya anggap sosok orang tua ya Bu ya. Kalau di sekolah kan guru. Terus menghadapi fenomena mungkin ada anak dikde atau orang terdekat Ibu seperti saya tadi yang mungkin melakukan self harm dengan caranya masing-masing. Apa Bu yang harus dilakukan sebagai orang tua atau guru merespon itu? Oke. Posisi saya misalkan ya sebagai orang tua, karena saya sendiri juga punya anak cowok gitu ya, yang umurnya lagi SMA. Nah ini Bu, apalagi kendala Bu anak cowok, susah kita buat Iya. cerita ke orang Bu, dipendem Bu, serius ini Bu. Gimana Itu tuh? makanya kita sebagai orang tua itu yang pertama kalau menghadapi seperti itu kita sabar dulu ya. Menghadapi kondisi seperti itu kita sabar dulu. Nah, kita lihat dulu anaknya kita sadarkan dulu ya. Kemudian setelah mereka sadar itu baru kita dengan kasih sayang ya tentunya tidak sabar tok menang wae itu tidak seperti itu, tapi menyadarkan mereka dengan kasih sayang, didekati. Kemudian yang kedua kita berusaha jangan menghakimi. Ini Gitu, teman-teman, jangan dijas, jangan dihakimi. Jangan menghakimi. Nanti kalau kita berusaha untuk menghakimi mereka ya, berarti mereka sama aja merasa ditekan oleh orang lain sehingga malah terus menyakiti dirinya sendiri begitu. Yes. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga itu berusaha untuk berkomunikasi terbuka. Apa sih kamu rasakan apa gitu kok sampai kamu menyakiti dirimu sendiri seperti itu. Jadi kita berusaha untuk komunikasi secara terbuka, pelan-pelan gitu. Kalau nanti dia sudah bisa mengungkapkan, baru kita mencari solusinya. Ya. Kira-kira dia mengalami apa? Ya. Misalkan mengalami, saya kok misalkan dipojokkan sama teman saya, misalkan kalau cewek kadang kan seperti itu, merasa dia mungkin aku yang salah sehingga saya nggak disukai teman saya begitu. Ini insecure atau apa namanya? Iya. Intinya ya gitu. Okay. Akhirnya kita kalau sudah mengetahui permasalahannya, kita bisa memberikan solusi, mengarahkan mereka ke hal-hal yang lebih baik. Gak usah menyakiti diri ya, tapi kamu harus mengalirkan energi negatif yang itu tadi ke hal-hal yang lebih baik begitu. Tapi kalau misalkan nanti tingkatannya sudah sampai tingkatan yang paling tinggi, mungkin itu diperiksakan aja iya, ke kita psikolog, mencari psikiater, bantuan ke tenaga medis, ahli yang lain begitu. Keren nih. Jadi itu ya teman-teman, tadi didekatin dulu supaya dia terbuka, terus kita cari tahu problemnya apa, baru kita arahkan nih emosinya tadi itu yang supaya penting tidak menghakimi. Nah itu kuncinya, tidak menghakimi. Orang sekarang Bu gampang banget menjustifikasi, menghakimi. Lah kowe gini, lah kamu gitu. Padahal kan besar kecilnya problem orang kan beda-beda ya Bu ya. Iya. Mungkin problem yang saya hadapi saya anggap besar, dia anggap orang lain kecil. Problem orang lain besar, saya anggap kecil, kan beda-beda. Takarannya tidak ada yang pasti gitu. Makanya kita perlu empati, Mas. Nah itu dia. Empati. Jadi kalau misalkan kita melihat persoalan seseorang itu kan merasa alah guru kayak gitu aja kok gitu. Padahal kan menurut mereka itu merupakan sesuatu yang besar begitu. Sehingga kita harus seandainya saya jadi dia, ya, apakah seperti itu? Berempati itu seperti itu. Ya kalau kita bisa berempati kepada orang lain, semuanya akan berjalan dengan baik. Alah guru digetak, misalnya digetak wong tua ngono langsung ini. Ya kalau untuk anak TNI mohon maaf. Untuk anak misalkan aparat yang memang notabene pendidikannya disiplin keras, gertakan itu biasa. Tapi untuk anak yang mungkin hatinya agak lembut atau gimana, digertakan menjadi problem tersendiri. Iya. Artinya beda latar belakang juga beda tingkat besarnya problem gitu gitu. Iya. Nah kalau Kak Flora nih, gimana tuh kalau ngerespon misal temenmu sendiri terus kamu ngerti ngegapin dia lagi melakukan self harm, apa yang kamu lakukan? Aku bakal ngatain sih, tapi ini bukan langsung Kamu kata-katain iya, dia? tapi nggak ngata-ngatain banget, kayak kenasehatin tapi juga nggak nasehatin. Aduh sok banget kalau nasehatin ini. Jadi gimana tuh? Kayak apalagi kayak gitu tuh kan juga emang kayak gitu bakal nemuin jalan keluar kan, enggak? Kita bakal rugi juga kan kayak gitu. Ya ngasih tahu lah, kamu kayak gini buat apa? Emangnya setelah kamu lakukan itu ada jalan keluar, tiba-tiba dari sini aku menemukan jalan keluar, itu tidak mungkin banget kan. Ya itu imajinasi yang sangat di luar
nalar ya. Bener sih ya. Iya. Dari sini nggak mungkin nih Ya, menemukan nggak jalan mungkin. keluar nih. Kalian Ya, mau benturin kepala terus tiba-tiba di kepala kalian Menemukan ide, lampu kuning iya, gitu kan, nggak ada mungkin lampu kuning ya. tuh tidak mungkin. Nggak mungkin ya. Iya. Bener. Relate ya, masuk akal. Buat apa juga gitu kan. Bener. Kalau ikut tren tuh ya sorry ya, gunakanlah akal kalian sebijak mungkin. Gitu. Miris ya. Nah, ya benar-benar. Cuman bedanya kalau yang saya alami dulu nggak ada kamera sih Bu, nggak saya rekam dan viralin aja sih. Gitu. Nah ini ke Kak Flora lagi nih. Kak Flora ini kan sering nih, pasti di timelinenya, di berandanya itu gonta-ganti tren terus. Yang FYP lah misalnya kan gonta-ganti terus. Cara Kak Flora memilih mana nih yang FYP yang menurut Kak Flora perlu diikutin, mana yang enggak, itu gimana? Ikutin trennya itu gimana? Nggak ngomong TikTok ya, karena nggak main TikTok, aku ngomong dari Instagram aja. Jadi Oke, kita satu frekuensi. iya, karena buat aku juga itu sih kadang aneh. Kalau Instagram tuh aku suka kucing, jadi ya udah banyak explore tentang kucing aja gitu. Ya pokoknya kalau kalian emang tujuannya negatif ya percuma juga orang kita ini. Aneh ya Kak Flora, namanya Flora suka kucing ya? Oke, suka kucing berarti ya. Akhirnya berarti yang dicari tren-tren yang kaitannya dengan hal-hal yang diminati Kak Flora ya. Itu malah lebih positif ya. Jadi lebih teredukasi tentang mungkin jenis-jenis kucing, perawatannya, mungkin cara pengembangannya dan sebagainya gitu ya. Oke, keren. Nah, terakhir nih untuk Bu Yuli dan Kak Flora. Mungkin pesan untuk teman-teman di luar sana yang masih menghadapi gejala-gejala self harm atau yang lagi depresi atau yang lagi banyak tekanan, pressure, itu mungkin ada pesan nggak untuk mereka supaya bisa lebih baik lagi hidupnya? Oke. Kalau menurut saya untuk pencegahan ya, antisipasi untuk anak-anak semua, anak didik saya terutama, kemudian secara umum untuk anak-anak muda ya, satu bekal yang bisa kalian pakai untuk selamanya itu adalah dengan melaksanakan perintah agama dengan baiknya. Insya Allah dengan perintah agama kita lakukan semaksimal mungkin, kalian tidak akan menghadapi problema apapun. Jadi, bekal agama itu penting. Agama apapun. Agama apapun, Iya. bekalnya itu penting. Saya kadang gitu Bu, berangkat sekolah bawa bekal agama dari orang tua, tapi sampai sekolah bekalnya ketinggalan. Di sekolah udah ini lagi ya. Kalau Flora nih pesan untuk teman-temannya nih. Gimana kalau melampiaskan sesuatu jangan ke kekerasan. Nah, kalau misal butuh cerita ya cerita ke salah satu orang yang kamu percaya aja. Cerita Tapi ke- jangan oversharing Oh, iya. juga nih. Kalau misal kamu merasa orang yang kamu ceritain gini-gini terus dibalas alah gitu doang, mending kamu ngomong ke boneka deh. Aku gitu ya, soalnya aku ngomong ke boneka, soalnya boneka tuh gak bakal justifikasi aku, dia bakal nerima, dia bakal dengerin. Oke, patut dicoba tuh guys, teman-teman semuanya ngobrol sama boneka. Ya, Wah, tahu gitu aku dulu nggak mukul tembok tapi tak ajak ngobrol temboknya ya. Kan lumayan dia nggak ngerespon apa-apa ya kan. Iya benar-benar. Oke, apalagi ya itu tadi jangan oversharing, jangan ya, terlalu nanti nyesel loh. banyak hal pribadi yang diungkap nanti jadi nggak punya privasi ya kan. Apalagi kalau temennya toksik kayak Kak Flora tadi malah adu nasib ya. Dan nasib tuh Aku mending kalau dari teman-teman cerita ke teman-teman kayak gitu ya, percuma, Nah, malah tambah beban pikiran. kamu masih mending kayak gitu. Kamu masih mending. Aku dulu sampai gini-gini aja gitu. Buat apa cerita? Ya, oke, keren nih. Plus dong untuk Bu Yuli dan Kak Flora teman-teman. Keren banget nih. Ya udah buat teman-teman semuanya cobalah untuk tidak melakukan self harm, mending self love aja, mencintai diri sendiri. Udah paling daripada buat barcode kayak gitu. Selfie aja lah udah selfie. Minimal kalian mencintai diri kalian sendiri ya. Supaya bisa apa? Supaya bisa menebarkan cinta untuk lebih banyak orang. Bukan begitu Bu Yuli, Kak Flora? Oke, terima kasih. Sekian di podcast Ngomel, sampai berjumpa di episode berikutnya.